Hari ini adalah hari Kamis, kita semuanya mau beribadah. Iya, Miss Septi. Tina senang sekali. Tina mau beribadah sama Miss Septi, Miss Ola, dan teman-teman TK Kristen Ebenezer. Iya, Tina. Tapi anak-anak lihat, di mana ya Miss Ola? Di mana ya Miss Septi? Miss Ola belum terlihat. Nah, jangan-jangan Miss Ola masih tidur di rumah. Anak-anak mau temani Miss Septi pergi ke rumahnya Miss Ola? Kita mau cari ya Miss Ola di rumahnya ya. Oke, Miss Septi. Akhirnya kita sudah tiba di rumahnya Miss Ola. Besar sekali ya rumahnya. Di mana ya Miss Ola? Kita panggil yuk. Miss Ola. Miss Ola. Miss Ola. Selamat pagi Miss Ola. Selamat pagi Miss Ola. Selamat pagi. Selamat pagi. Miss Ola sudah siap hari ini mau beribadah loh. Iya sudah, lihat Miss Ola sudah pakai seragam. Sudah bawa Alkitab. Miss Ola sudah siap kita mau beribadah sama anak-anak di rumah? Iya sudah siap. Oke, kalau begitu semuanya anak-anak di rumah juga sudah pakai seragam. Siapkan apa? Alkitab. Supaya sudah bisa membaca, boleh membaca Alkitabnya. Iya. Semuanya sudah siap, kita mau memuji Tuhan di hari ini. Oke. Shalom, good morning children. How are you today? Excited in Jesus. Wow, Miss Ola. Today is Thursday. It's time for us to worship God. Are you ready to worship God today? Say yes. 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 Okay, now we want to sing a song. This is the day that the Lord has made, and kasihnya seperti sungai. Stand up, please, and let's sing with Miss Septi and Miss Ola. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Okay, children, great job. Now we want to pray. Let's open this worship with prayer. Okay? How to pray? Hands together, close your eyes. You can join your hands, close your eyes, and follow Miss Septi to pray. Let's pray together. Heavenly Father, thank you for today. Thank you for your love, your protection in our life. Lord Jesus, thank you for this beautiful morning in our life. We thank you and we worship you today. And thank you for our family, teachers, and friends. Lord Jesus, now we want to start our worship today. Please help us and guide us today. Thank you, Lord Jesus. This is our prayer. In the name of Jesus, we pray. Amen.
Ya, anak-anak, sebelum kita lanjut, kita mau tepuk semangat dulu supaya anak-anak semangat beribadah. Ayo semuanya Semuanya berdiri. berdiri. Sudah semuanya berdiri? Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. 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 Sudah semangat. Nah, kalau sudah semangat, tidak ada yang duduk, masih berdiri. Kita mau menyanyi lagu Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus. Ku berharap Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Nah, anak-anak, kita semua istimewa di hadapan Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapa yang bawakan ya, Miss Ola? Siapa ya, anak-anak? Siapa? Miss Gina. Ya, guru dari TK, dari KB anak-anak ya, Miss Gina. Tapi sebelumnya kita mau menyanyi dulu ya. Kita mau menyanyi BAIK. Baik. Dan satu lagu Miss Ola. Lagu apa ya? Terang Yesus kecil kupunya. Ayo, anak-anak boleh berdiri. Kita menyanyi dengan gerakan ya. BAIK baik, BAIK baik. Saya turun Tuhan Yesus, BAIK baik. Terang Yesus kecil kupunya, ku biarkan menyala. Terang Yesus kecil kupunya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Terang Yesus kecil kupunya, ku biarkan menyala. Terang Yesus kecil kupunya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Terima kasih Miss Septi dan Miss Ola. Wah, Miss Gina senang sekali hari ini karena Miss Gina boleh kembali menemani anak-anak untuk beribadah hari ini. Nah, saat ini Miss Gina akan membawakan cerita firman Tuhan yang Miss Gina ambil dari dalam Alkitab. Oke, sudah siap belum mau dengar firman Tuhan? Mana kalau sudah siap bagaimana ya sikapnya yang siap mau dengar firman Tuhan? Duduk yang sopan, tidak sambil jalan-jalan, oke? Nah, sebelumnya Miss Gina mau kita berdoa dulu, oke? Boleh semua, bagaimana sikap doa yang baik? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh memberkati kami hingga kami boleh ada saat ini. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Tolong kami anak-anak yang masih kecil supaya kami boleh duduk tenang, kami boleh dengar firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh mengerti cerita firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Berkati juga Miss Gina yang penuh dengan keterbatasan. Tuhan tolong supaya Miss Gina boleh menyampaikan firman Tuhan sesuai kehendak Tuhan dan bisa dimengerti oleh anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan yang akan Miss Gina bawakan di pagi hari ini terdapat di dalam Alkitab dan terambil dari dalam kitab Lukas. Kitab Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-53. Sekali lagi terdapat di dalam Alkitab di kitab Lukas. Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-53. Anak-anak yang sudah tahu membaca, sudah punya Alkitab sendiri di rumah, nanti sebentar bisa dibaca ya di rumah ya. Oke. Nah, anak-anak, Miss Gina mau tanya, masih ingat tidak cerita yang paling terakhir yang diceritakan oleh Miss dan Mister di dalam kelas? Ada yang masih ingat? Ayo jawab. Sudah lupa? Oke, Miss Gina kasih satu petunjuk. Ceritanya itu tentang seorang yang pendek. Sudah mulai ingat tidak? Siapa ya? Dia itu yang pendek. Oh, betul sekali. Namanya Sakeus. Nah, Sakeus, pada saat itu Tuhan Yesus berkunjung ke rumahnya Sakeus, anak-anak. Itu yang sudah diceritakan pada beberapa hari yang lalu. Nah, hari ini Miss Gina mau cerita kelanjutannya setelah Tuhan Yesus berkunjung di rumahnya Sakeus. Nah, setelah dari rumahnya Sakeus, kemudian Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka menuju ke Yerusalem. Ada yang sudah tahu itu Yerusalem itu seperti apa ya? Apa ya yang unik di Yerusalem? Ada yang tahu? Oke, coba lihat ini. Di Yerusalem itu ada tembok yang besar. Coba lihat. Wow, besar sekali, tinggi sekali temboknya anak-anak. Ada juga satu yang paling terkenal di Yerusalem. Apa ya? Wow, itu pintu gerbangnya anak-anak. Pintu gerbangnya cantik sekali. Orang-orang biasa menyebutkan itu dengan nama Golden Gate. Nah, itu adanya di Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya setelah berkunjung dari rumah Sakeus, mereka mengadakan perjalanan menuju ke Yerusalem. Nah, anak-anak, dalam perjalanan menuju Yerusalem, Tuhan Yesus mengendarai seekor keledai. Sudah pernah lihat keledai? Ini dia keledai yang ditunggangi Tuhan Yesus pada saat dalam perjalanan mereka menuju ke Yerusalem. Setibanya Tuhan Yesus di Yerusalem, anak-anak, sudah banyak sekali orang yang menantikan dia.
mereka bersuka cita, mereka bergembira, bersorak-sorai, sambil berteriak mereka berkata, "Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan." Wow, orang-orang yang ada di Yerusalem sangat senang sekali akan kedatangan Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, setibanya Tuhan Yesus di Yerusalem, Dia berjalan menuju ke pelataran Bait Allah. Bait Allah itu rumah gereja anak-anak. Setibanya di sana, apa yang terjadi anak-anak? Tuhan Yesus terkejut. Apa yang terjadi anak-anak? Apa yang terjadi di rumah Tuhan? Dia terkejut karena dia melihat sudah banyak sekali orang yang mengadakan jual beli. Jual beli itu biasanya adanya di pasar anak-anak. Tapi ini sudah terjadi di halaman Bait Allah. Mereka semua sudah sibuk berjualan. Ada yang datang membeli binatang, ada yang datang berjualan. Sibuk dan ramai sekali. Nah, anak-anak tahu kan kalau di pasar itu seperti apa? Ribut, ramai. Nah, pada saat itu juga di pelataran Bait Allah sudah kacau, sudah ribut, ramai sekali. Karena banyak sekali orang yang berjualan di sana. Nah, kemudian Tuhan Yesus membereskan semuanya. Akhirnya tidak ada lagi orang yang berjualan di Bait Allah, sehingga Bait Allah bisa digunakan untuk beribadah lagi. Nah, anak-anak, setelah Tuhan membereskan semua yang terjadi di Bait Allah, kemudian Tuhan mengutus Petrus dan Yohanes untuk pergi di satu rumah yang ada di Yerusalem. Tuhan Yesus mengatakan, "Petrus, Yohanes, tolong cari satu rumah yang di bagian atasnya agak luas ya, terbuka ya, supaya kita boleh mengadakan persiapan perjamuan Paskah di situ." Setelah Petrus dan Yohanes mempersiapkan semuanya itu, pergilah Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya untuk mengadakan perjamuan Paskah. Di sana Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa umatnya, anak-anak. Nah, setelah Tuhan Yesus mengatakan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan mengambil cawan anggur, dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya yang ada pada saat itu. Kemudian Yesus berkata, "Perbuatlah ini sebagai peringatan akan Aku." Nah, anak-anak, setelah perjamuan Paskah selesai, pada saat itu hari sudah malam. Kemudian Yesus melanjutkan perjalanannya bersama-sama dengan muridnya pergi ke satu tempat yang sunyi dan sepi, namanya Bukit Zaitun. Tuhan Yesus pergi ke sana untuk berdoa. Setibanya di sana, anak-anak, Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk tinggal dan berjaga-jaga sambil berdoa. Sementara Tuhan Yesus juga akan berdoa kepada Bapa yang di sorga. Nah, Tuhan Yesus berlutut dan berdoa kepada Bapanya. Karena apa, anak-anak? Karena hatinya itu sudah dipenuhi dengan kesedihan. Sedih karena apa? Yesus mengetahui bahwa Allah mengutusnya ke dalam dunia untuk menderita dan mati bagi dosa-dosa umat manusia, anak-anak. Nah, tetapi sekarang ketika Dia akan mati di atas kayu salib, Yesus bertanya kepada Bapa di dalam doa. Yesus bertanya, "Jikalau boleh, Bapa, tolong ambillah cawan ini, ambillah penderitaan ini daripadaku." Tapi tidak hanya sampai di situ doanya Tuhan Yesus, anak-anak. Nah, selanjutnya Tuhan Yesus berkata,
tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Wow, luar biasa ya Tuhan Yesus ya. Walaupun dia tahu dia sudah akan menderita, dia sudah akan disiksa, tetapi dia tetap memilih untuk mentaati Bapanya yang di sorga. Dia memilih untuk mentaati rencana Allah baginya. Dia tetap pergi menuju salib dan menanggung hukuman atas dosa-dosa yang Miss Gina perbuat, yang anak-anak perbuat, yang mama papa perbuat. Ketika dia sedang berdoa, tiba-tiba datanglah seorang malaikat dari langit, datang kepada Yesus memberikan kekuatan kepadanya. Dan tidak lama setelah itu, Tuhan Yesus berdiri dan Tuhan Yesus menghampiri murid-murid yang bersama-sama dengan dia pada saat itu. Tapi pada saat itu Tuhan Yesus mendapati bahwa murid-muridnya sudah tertidur karena mungkin mereka capek anak-anak. Kemudian Tuhan Yesus membangunkan murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu tertidur?" Nah, katanya kepada mereka, "Bangun, bangun." Tuhan Yesus berkata, "Ayo bangun, berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan." Setelah itu anak-anak, murid-muridnya bangun. Dan kemudian beberapa saat setelah itu datanglah salah seorang murid Tuhan Yesus juga. Namanya siapa? Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot itu datang tidak sendiri. Dia datang bersama-sama dengan serombongan orang yang membawa pedang. Nah, mereka kenapa ya membawa pedang? Nah, mereka itu datang untuk menangkap Yesus. Nah, tapi anak-anak, orang-orang itu tidak tahu Tuhan Yesusnya yang mana ya. Nah, sebelumnya mereka telah bersepakat dengan Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot bilang begini, "Nanti kalau saya sudah ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya, saya akan mencium salah seorang dari mereka. Yang saya cium itulah Tuhan Yesus. Jadi kamu boleh menangkapnya." Oke? Nah, jadi anak-anak, ketika Yudas Iskariot datang, dia langsung menghampiri Tuhan Yesus dan mencium pipinya Tuhan Yesus. Akhirnya para pasukan itu langsung tahu, oh, itu dia Tuhan Yesus yang harus kita tangkap. Nah, setelah dicium oleh Yudas Iskariot, langsung datang semua pasukan menangkap Tuhan Yesus, anak-anak. Kemudian ada salah seorang murid Tuhan Yesus dengan cepat juga. Dia mengambil pedangnya dan memotong salah satu pasukan punya telinga. Nah, sampai putus anak-anak telinganya. Tapi kemudian Tuhan Yesus langsung menenangkan salah satu muridnya itu. Dia berkata, sudah, tidak usah. Kemudian Tuhan Yesus menjamah telinga dari pasukan itu yang sudah putus. Akhirnya sudah pulih kembali telinganya anak-anak. Kemudian apa yang terjadi ya ketika para pasukan itu datang mau menangkap Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus lari, anak-anak? Tidak. Apakah Tuhan Yesus bersembunyi? Tidak, anak-anak. Tuhan Yesus mentaati Bapanya karena dia tahu sudah waktunya dia untuk pergi mati dan untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Dia menyerahkan dirinya, dibawa, dia ditangkap oleh pasukan-pasukan yang datang bersama-sama dengan Yudas Iskariot. Nah, anak-anak, demikianlah cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus itu rela ditangkap, rela menderita. Tuhan Yesus memilih untuk tetap taat
kepada Bapaknya yang di surga, walaupun anak-anak dia tahu dia akan menderita. Nah, anak-anak, mengakhiri cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, Miss Gina mau mengajak anak-anak untuk menghafal ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalannya terdapat dalam kitab Mazmur 136 ayat 1a. Sekali lagi ya, Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Boleh sekali lagi? Oke, ayo sekali lagi. Ayo kita ucapkan sama-sama. Mazmur 136 ayat 1a. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Oke anak-anak, puji Tuhan, cerita firman Tuhan kita di pagi hari ini sudah selesai. Kita mau berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah memilih untuk mentaati Bapa yang di sorga. Karena Engkau telah rela mati untuk menebus setiap dosa-dosa yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami walaupun masih kecil-kecil ini untuk tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu untuk kami semua. Ajar kami Tuhan untuk terus melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, demikianlah firman Tuhan di pagi hari ini. Miss Gina kembalikan kepada Miss Ola dan Miss Septi. Wah, firman yang indah ya Miss Ola ya. Anak-anak di rumah semua sudah mendengarkan firman-Nya. Good. Oh iya, kita mau bilang apa sama Miss Gina juga? Terima kasih Miss Gina. Tuhan Yesus memberkati dan aku mengasihimu. Oke, sebelum kita mau memberikan persembahan, kita mau menyanyi dulu. Anak-anak nanti bisa minta tolong sama papa mama di rumah untuk scan barcode yang ada. Bisa juga dikirim ke nomor rekening yang tersedia. Oke, bisa ya? Kita mau menyanyi sama-sama. Lagu apa misalnya? Puji Tuhan selalu, dan satu lagu lagi. Allah itu baik. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau memberikan persembahan dan bernyanyi bersama. Oke. Puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan di hatiku selalu. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan di hatiku selalu. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Oke anak-anak, terima kasih
kasih yang sudah memberikan persembahan. Mama Papa, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyelesaikan kebaktian kita di pagi hari ini. Kita mau menyanyi satu lagu, Yesus sahabatku. Sebelum anak-anak nanti akan ke suntik kelas masing-masing. Ya, semua lipat tangan. Lipat tangan, tutup mata. Ya, Tina juga ya mau berdoa ya. Iya, Tina mau berdoa ya. Lipat tangan dulu, Tina. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Semua lipat tangan, tutup mata, berdoa dengan sopan semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk Miss Gina yang sudah membawakan firman Tuhan. Tolong kami semua untuk dapat melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Tuhan kiranya akan memberkati persembahan kami untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Berkati pekerjaan Papa dan Mama. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Kami akan melanjutkan dengan pembelajaran kami di subkelas masing-masing. Tuhan tetap memberikan kami semangat, baik kami anak-anak, guru-guru maupun orang tua yang akan mendampingi kami. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.